Percaya nggak sih kalian kalau ada beberapa orang itu punya kemampuan mengendalikan mimpinya? Dan kalian termasuk juga nggak sih orang-orang ketika udah bangun dari tidur itu kalian bisa inget mimpi kalian dengan sangat detail banget. Nah, teman-teman, ini disebut sebagai lucid dream. Apaan nih lucid dream? Kayaknya asing banget deh baru kita dengar. Nah, sebenarnya lucid dream ini kalau di luar negeri udah biasa ya. Dan di jurnal ini disebutkan bahwa orang yang kena lucid dream ini dia mendekati orang yang punya narkolepsi. Apalagi nih narkolepsi. Nah, ini ada linknya. Orang yang kena gejala narkolepsi, teman-teman bisa klik linknya dan tonton video yang sebelumnya terkait dengan narkolepsi. Nah, ternyata bisa mengendalikan mimpi itu ada efek positif dan efek negatifnya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat orang ini di saat orang lain tidur dengan nyenyak dan nyaman, ternyata orang-orang yang punya kondisi lucid dream ini dia matanya tertidur, tapi di dalam otaknya selalu dalam kondisi terjaga, terbangun. Capek nggak sih jadinya kalau bangun? Dan di beberapa orang, karena dia merasa kesulitan banget untuk tidur, karena setiap tidur dia akan bermimpi yang menakutkan, yang bikin gak nyaman, dan akhirnya gak bisa menikmati tidur. Akhirnya dia harus bergantung dengan obat-obatan, biar bisa tidur terlelap sampai pagi. Tapi, tubuh kita ini kan bukan robot ya, yang harus selalu dipaksa dengan obat biar punya mekanisme tidur yang alami. Kalau udah seperti ini, kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan ketika teman-teman yang nonton video ini punya gejala lucid dream, tapi sering banget? Yang di jurnal ini disebutkan bahwa kita sebagai manusia itu pernah mengalami lucid dream. Sesekali mengalami ketika dewasa. Kalau waktu anak-anak kemungkinan mereka sangat bisa. Tapi kalau kita setiap hari mengalami itu, otomatis badan kita akan merasa sangat lelah ketika bangun tidur, bukannya fresh, tapi lelah sangat luar biasa, yang akhirnya ini akan membawa kita ke kondisi depresi. Kenapa? Karena kita nggak bisa istirahat dan otak kita ini nggak bisa dalam kondisi yang tenang. Orang-orang yang punya gejala lucid dream ataupun juga narkolepsi ini ternyata berdasarkan pengalaman kami sendiri, mereka punya satu benang merah yang harus diperbaiki. Dan ternyata setelah hal itu diperbaiki, buktinya di video podcast yang ini punya kualitas tidur yang lebih maksimal lagi dan muncul lagi gairah dan harapan untuk hidup kembali. Benang merahnya itu adalah memori-memori buruk kita di masa kecil yang kita sebenarnya tidak mau dengan memori itu, dan memori itu biasanya diikuti dengan emosi-emosi negatif. Ketika dewasa, kita akan kesulitan menghadapinya. Dan satu lagi, bukan hanya memori-memori masa kecil yang menimbulkan emosi yang buruk. Yang memperparah kondisi ini adalah ketika dia tidak memiliki orang di sekitarnya yang mendukungnya, yang memberikan kasih sayang. Yang ada, orang ini semakin direndahkan, dipojokkan, dan dihina. Maka tinggal tunggu waktu, dia akan mengalami lucid dream ataupun narkolepsi, kesulitan untuk bisa tidur nyenyak ataupun waktunya itu hampir sepanjang hari digunakan oleh tidur. Dan ini sebenarnya sangat berkorelasi dengan kemampuan motorik di dalam diri kita. Nah, di sini diperlihatkan bahwa gelombang otak kita atau proses kita tidur itu melewati beberapa fase. Orang yang lucid dream itu dia seharusnya mau masuk ke fase REM gitu ya, atau tidur yang dalam, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia mengontrol dan mengendalikan ini. Bayangin dong teman-teman, udah capek, ngantuk banget pengen tidur, kita tertidur, tapi kondisi otak kita ini nggak bisa
kayak shutdown gitu, nggak bisa dalam posisi sleep, dan dia selalu dalam kondisi terbangun dan tersadar. Pasti sangat lelah banget kan? Tips buat teman-teman yang memang mengalami narkolepsi atau lucid dream, apa yang perlu teman-teman lakukan biar tidak melulu tergantung dengan obat? Yang pertama, teman-teman perlu menyadari bahwa punya kondisi lucid dream yang cukup mengganggu keseharian. Yang kedua, teman-teman perlu mencari orang, partner, ataupun siapapun yang bisa membantu teman-teman untuk menguraikan kecemasan dan rasa paniknya. Setelah itu, teman-teman perlu bisa mengidentifikasi rasa takutnya dari kecemasan itu apa aja. Karena kecemasan itu sebenarnya dimulai dengan rasa takut kita yang muncul terus-menerus dan kita tidak bisa mengantisipasi rasa takut itu semakin besar dan dia bermanifestasi atau berkumpul semakin banyak, maka akan timbullah namanya kecemasan, kekhawatiran. Kecemasan dan kekhawatiran yang tidak kita selesaikan ini, dia akan berpindah berganti menjadi panic attack. Dan panic attack ini bisa juga dia akan memunculkan narkolepsi, gitu kan, insomnia, dan paling parahnya akan jatuh ke fase depresi, yaitu teman-teman merasa lelah dan capek dengan semuanya, pengen mengakhiri semuanya, atau dalam kata lainnya adalah hasrat untuk bunuh dirinya sangat tinggi. Bisa jadi keinginan itu nggak vulgar terucap, tapi kalian ada perasaan pengen menyudahi semuanya, pengen meninggalkan dunia ini, pengen ketemu sama Tuhan, kayaknya itu enak, dan pengen melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang berat yang sudah kalian rasakan. Oke teman-teman, semoga di video yang singkat ini bisa memberikan pencerahan dan juga penyadaran ke teman-teman semuanya. Ternyata kondisi mental kita yang belum selesai, trauma yang belum selesai, inner child yang belum selesai itu akan memberikan dampak negatif di kemudian harinya. So, teman-teman perlu mencari obatnya. Dan satu lagi, tubuh kita bukan robot yang gak melulu harus dipaksa. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!